BAB, keluar darah, ambien itu ketika sikap seseorang itu kaku, keras, suka berantem, ya khususnya dengan pasangan ya. Jadi kalau ada masalah, cara pendekatan mencari solusinya itu selalu dengan berantem, emosi, ya begitu-begitulah. Jadi selama ini orang itu beranggapan kalau buang air besar tidak lancar atau terlalu lancar ya, itu orang itu beranggapan oh mungkin gara-gara makan ini itu, oh mungkin masuk angin. Ini ada orang sudah ke dokter, sudah kemana-mana ya, ganti-ganti dokter lah istilahnya, itu kok masih tetap buang air besarnya tuh disertai dengan darah. Ya kasus-kasus semacam ini ternyata ketika seseorang itu melakukan ilmu musyrik. Ilmu musyrik itu apa? Ya seperti orang yang baca sesuatu, saya supaya begini begitu, dengan bacaan Quran bukan niatnya itu bukan lillahi ta'ala, tapi diniatkan sesuatu, itu kan nantinya mendapatkan ilmu musyrik. Terus disertai dengan kebiasaan di keluarganya itu memang kaku, keras, emosional. Jadi pendekatan cara mengatasi masalahnya itu selalu dengan kaku, keras, emosional, khususnya dengan pasangannya ya. Kalau suami ya berarti dengan istrinya, kalau istri dengan suaminya. Nah doanya seperti ini ya, jangan diaminkan ya, ditirukan saja. Ya Allah, jika selama ini buang air besarku selalu disertai darah, jika itu disebabkan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, jika buang air besarku disertai darah, itu disebabkan karena aku pernah melakukan ilmu-ilmu musyrik, pergi ke dukun. Ya Allah, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, jika buang air besarku disertai dengan darah ini disebabkan karena ilmu musyrik dari orang tuaku yang diturunkan padaku, yang dititipkan padaku. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, jika buang air besarku disertai dengan mengeluarkan darah, jika itu disebabkan karena teluh, sihir, dan santet yang pakai media fotoku, pakai media boneka yang ditusukkan ke boneka itu, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Doanya seperti itu ya. Bisa saja orang itu buang air besar ada darahnya ya, ada yang kasusnya sebetulnya sama ya, tapi yang satu mengatakan sakit, perutnya tuh sakit seperti ditusuk-tusuk. Itu bisa saja karena sihir ya. Kan ada sihir itu pakai media boneka, bonekanya itu ditusuk-tusuk pakai paku misalnya. Ya bonekanya ditusuk paku ya, kalau nusuknya hanya 5 kali ya masih mending, itu nanti sakitnya terasa 5 kali tusukan. Nah kalau 100 kali gimana? Jadi setiap paku yang ditusukkan ke boneka itu, orang yang sakit tadi ya terasa terus seperti ditusuk-tusuk. Jadi cara doanya itu seperti itu. Ini ada kelanjutannya ya doanya. Ya Allah, jika sakit perutku ini disebabkan karena sihir, teluh, dan santet yang mereka itu pakai media boneka yang ditusukkan ke dalam boneka itu sehingga aku sakit perut, hancurkanlah ya Allah,
hancurkanlah ya Allah media yang mereka gunakan itu, hancurkanlah ya Allah, amin. Ya caranya cuma seperti itu. Jadi kalau bunda sakit itu langsung secepatnya mohon ampun. Dan saya ingat-ingat saya pernah melakukan kesalahan apa ya sama orang, terus doanya seperti itu ya. Barangkali ada orang yang jahil ya, karena sapaan orang jahil itu kan bukan dengan assalamualaikum tapi dengan sihir ya, dengan cacian ya, seperti itu. Bisa saja itu karena sihir ya. Cara berdoanya seperti itu bunda. Ya Allah, hancurkan media yang mereka gunakan. Kalau media itu yang berupa boneka, saya kan nggak tahu mereka itu pakai media apa menyihir itu. Jadi sihir itu bisa disebabkan karena rusaknya iman dan amal, bisa disebabkan karena ujian. Jadi ujiannya orang mukmin itu ya bisa juga ya kena sihir. Tapi kalau ujian yang berupa kena sihir itu biasanya nggak lama, hanya sebentar. Beda dengan musibah ya. Kalau musibah itu akibat buah tangan ya, cara mohon ampunnya kalau memang belum dimohonkan ampun ya terus sakit. Tapi kalau ujian itu biasanya ya hanya sebentar. Jadi kalau ujian karena kualitas iman ya, kualitas iman seseorang itu kalau naik ya ada ujiannya. Jadi kalau ingin tahu ini ujian apa musibah ya tinggal kita ini melakukan dosa apa enggak. Kalau melakukan dosa nanti ya itu tergolong musibah. Kalau enggak melakukan dosa kok masih kena sihir misalnya, sudah baca Quran niatnya itu benar lillahi ta'ala kok malah kena sihir, ya bisa saja itu ujian. Jadi orang yang kena sihir itu bukan karena musibah saja ya, bisa juga karena ujian. Jadi cara mohon ampunnya itu seperti itu. Terus cara mengatasinya ya seperti itu. Jadi minta sama Allah Ta'ala dihancurkan media yang mereka gunakan. Jadi mereka para penyihir itu pakai media kadang-kadang ya boneka, rata-rata seperti itu. Bonekanya itu ditusuk-tusuk, kalau menusuknya itu 10 kali ya orangnya itu sakit sampai 10 kali seperti ditusuk-tusuk gitu. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Jadi tidak usah bersedih, tidak usah bingung, cara ngatasinya seperti itu. Jadi iman itu harus diperkuat, memang dibentengi. Insya Allah kalau imannya kuat, sihir itu sulit untuk masuk. Kalaupun masuk itu bukan tergolong musibah tapi ujian dari Allah, kita harus sabar ya. Ini ada 3 orang kasusnya sama. Mereka sama-sama kalau buang air besar itu disertai darah, tapi mereka bertiga ini akhlaknya beda-beda ya. Yang pertama karena melakukan akhlak yang berupa dia itu sering pergi ke dukun, terus yang kedua sering diruqyah, yang ketiga sering kaku emosional dalam mengatasi masalah dengan pasangannya itu selalu emosi. Jadi nanti cara doanya, jadi orang-orang yang sering pergi ke dukun ya nanti bisa kena sihir ya, peluang kena sihir itu mudah. Orang-orang yang sering pergi ke ruqyah, sering meruqyah itu nanti bisa mendapatkan ilmu musik. Cara doanya beda-beda. Kalau istighfarnya sama ya, tapi kalau doanya beda. Nanti yang kena sihir, ya Allah hancurkan media yang mereka gunakan untuk menyihirku, hancurkan ya Allah, ya seperti itu. Yang ke tempat ruqyah, ya Allah keluarkanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku, bukalah kuncinya ya Allah. Yang selama ini aku sering baca Quran niatnya bukan karena Engkau ya Allah, sehingga aku mendapatkan ilmu musyrik. Keluarkanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku. Jadi orang yang melakukan baca Quran niatnya bukan karena Allah akan mendapatkan ilmu musyrik. Dan ilmu musyrik itu semakin hari semakin banyak ilmu musyrik yang masuk, akhirnya terkunci. Kalau sudah terkunci ini sulit dibuka. Yang bisa membuka kuncinya hanya Allah. Kalau Allah mudah ya, Allah itu berkehendak membuka ya langsung aja buka. Jadi yang bisa membuka kuncinya itu Allah. Terus yang kaku emosional ya Allah, jika
buang air besarku disertai darah ini disebabkan karena aku sering keras, kaku, emosional dalam menghadapi masalah. Itu cara mengatasinya tuh selalu dengan emosi. Jadi kalau ada masalah bukannya musyawarah, tapi selalu dengan cara emosi. Nanti itu seperti itu. Ya Allah, jika buang air besarku ini disebabkan karena aku sering ke tempat ru'yah, terus sehingga aku mendapatkan ilmu musyrik. Atau ya Allah, jika buang air besarku yang disertai darah ini disebabkan karena ilmu musyrik yang diturunkan dari orang tuaku atau orang tua sebelum orang tuaku kepadaku. Nah, ada orang itu yang baca Quran niatnya sudah karena Allah tapi tetap mendapatkan ilmu musyrik. Kenapa? Ya karena ayah ibunya atau kakek neneknya melakukan seperti itu. Jadi ilmu musyrik itu meskipun orangnya yang melakukan itu sudah meninggal dunia, ilmu musyriknya itu masih tetap jalan, masih akan cari terus keturunannya. Jadi makanya kalau ada orang yang merasa baca Quran sudah karena Allah, kok bisa ya dapat ilmu musyrik? Iya, ternyata dari kakek neneknya. Ilmunya itu diturunkan pada cucunya. Ya cucunya nih nggak tahu-taunya ya dapat ilmu musyrik ya gitu aja. Ya cara mengeluarkannya ya minta sama Allah. Hanya Allah yang tahu cara mengeluarkannya. Ya Allah, keluarkanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku. Nah, kasus yang seperti ini nih sebetulnya ya kalau diobati secara medis ya nggak akan ketemu. Makanya ada orang sampai berulang kali ke dokter masih belum diberikan kesembuhan. Setelah memperbaiki akhlak ya diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah itu cepat sekali merespon hambanya ya. Kalau hambanya itu betul-betul tobat mohon ampun, padahal ya belum dibuktikan loh, akhlak yang baik itu belum dilakukan, hanya tobat mohon ampun, itu saja sebagian dari penyakitnya sudah sembuh. Jadi orang-orang yang kena sihir, biasanya orang yang menyihir itu pakai media ya, ada yang pakai media boneka, ada yang pakai media foto. Makanya kalau punya foto itu jangan sembarangan dikasihkan orang ya, siapa tahu nanti ada orang jahat nanti dipergunakan untuk menyihir. Jadi menyihir seseorang itu bisa melalui media yang berupa foto atau boneka ya. Jadi kalau boneka itu perutnya ditusuk pakai jarum 10 kali, nanti orang yang kena sihir itu sakitnya ya sampai 10 kali seperti ditusuk-tusuk gitu. Caranya ya Allah, hancurkan media yang mereka pergunakan untuk menyihirku. Hancurkan ya Allah, seperti itu.